pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak. Saya dari Ternate, Pak. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Balik, lu jangan gini dong, lu kan hormati gua dong yang lagi di dalam nih, nanti gua susah nerangin sama presiden. Monyet lu disuruh ke situ untuk mewakili kepentingan civil society di luar. Panglima Serdadu Ekstrimata Nusantara Ruslan Buton menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu poin isinya adalah meminta orang nomor 1 di Republik ini mundur dari tahta kepresidenan. Akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis 28 Mei 2020. Dikutip dari tribunnews.com, Ruslan Buton harus berhadapan dengan hukum setelah video berisi rekaman suaranya viral di media sosial. Dalam surat video tersebut, ia meminta Presiden Joko Widodo legowo untuk mundur di tengah pandemi COVID-19. Pecatan anggota TNI itu ditangkap oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 10.30 waktu setempat. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Merdisha menceritakan kronologis penangkapan Ruslan. Pria itu ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam penangkapan tersebut, Ruslan sama sekali tidak melawan. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP Ferry Walintukan menjelaskan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan kartu tanda penduduk milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Joko Widodo mundur itu adalah benar suaranya sendiri. Diketahui Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Joko Widodo. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Joko Widodo rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Terima kasih Mas Iman. Jadi begini, sebelum saya masuk kepada menjawabnya, perlu saya mundur ke belakang dulu. Jadi kalau semua orang sekarang curiga terhadap apa yang dikatakan oleh saudara Ruslan atau tersangka Ruslan, begitu juga apa ada yang tidak menunggangi dia. Jadi kami juga di pihak tersangka mencurigai juga. Ini penyidik ini siapa yang nunggangin? Maka begitu cepat dilapor tanggal 22 bulan 5. 23 hari Sabtu, 24 hari lebaran pertama, 25 lebaran kedua, 26 ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikeluarkan, gelar perkara di sana. Siapa yang menyuruh begitu cepat? Makanya bisa begitu cepat. Setelah itu 20 hari Rabu kosong, hari Kamis dengan pesawat khusus menjemput saudara Ruslan. Hari Jumat dengan pesawat khusus dibawa lagi ke Jakarta. Berapa biaya yang dikeluarkan negara hanya seorang Ruslan yang tadi kata profesor, kapten, ngomong aja nggak becus, isinya jadi nggak jelas. Untuk apa negara melakukan itu? Ada apa sebenarnya? Jadi saya harapkan analisanya lebih jauh. Kenapa polisi harus berbuat begitu? Ini kenapa menurut Anda, Bung Tonin? Bekas kapten. Ada apa? Di media mulai hari Jumat. Lah, jadi Ruslan ini pada tahun 2017 sekitar bulan 4 atau bulan 3 dia menangkap 5 TKA Cina. TKA Cina itu ditangkap karena bekerja tanpa ada visa. Adalah cuma visa turis ke sana. Di salah satu pertambangan, tidak perlu saya sebutkan namanya, ditangkap sama dia. Dan dia disuap oleh, saya tidak perlu sebutkan itu aparat, untuk melepaskan itu. Dia bilang, kalau uang untuk saya oke, tapi kalau uangnya untuk melepaskan, sorry, no, katanya. Sehingga orang itu diproses yang 5. 4 bulan kemudian, bulan Agustus, dia dilempar ke satu tempat untuk bertugas di sana dengan 13 orang. Di sana, saya nggak usah sebutkan detailnya, ketemulah dengan LG. LG ini di sana adalah jawara, penjahat, pencuri. Sudah 2 kali membunuh orang, narapidana dan segala sesuatunya. Itu orang ditangkap oleh polisi. Lah, polisi memproses dong seharusnya kalau orang pencuri. Kenapa diserahkan kepada Ruslan? Tahu sendiri kalau seorang pencuri diserahkan kepada tentara apa jadinya? Ya kan? Sehingga orang itu tanggal 15 datang lagi polisi mau memproses karena mencuri HP di kantor tentara. Emangnya polisi nggak punya kantor? Nah, setelah itu tanggal 16 dia ngabur, 16 malam dia datang mau nyerang poskonya si Ruslan.
16 malam. Tanggal 17 ketangkap lagi karena mencuri lagi, diproses. Tunggu sebentar. Jadi pada waktu proses LG itu almarhum ini ya, yang sudah meninggal, yang kemudian dipidanakan pada Ruslan Buton telah membunuh LG ini, Lagode ini ya. Ia menyerang markas Ruslan tentara. tidak pernah membunuh. Ia menyerang markas tentara. Iya, tanggal 16 malam dia dengan seorang sipil menyerang markas tentara. Apakah itu kemudian terjadi betul? Saya kok agak sulit membayangkan. Berani betul ada orang menyerang markas tentara. Ini amar putusannya bicara begitu. Ya, ini amar putusannya bicara begitu. Diceritakan sedemikian rupa semua kejadian. Kenapa orang bisa berani menyerang markas tentara? Kenapa orang mesti benci sama TNI? Saya bingung. Kenapa mesti dibawa TNI? Apa salah TNI? Ya? Tidak ada yang bawa ini TNI udah nggak sini. benar ini. Ya, ada juga masalah senjata. Iya. Lah iya. Lah kan semua berita sekarang Ruslan ex TNI, pecatan TNI. Dia tidak pernah dipecat dari TNI. Putusan hanya menyatakan dia diberhentikan dari militer. Apakah militer itu TNI? Ini merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu. Tadi sudah disampaikan oleh adik satu. Sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah. Sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bangsa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan? Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Singkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia
sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Sekian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Nah, kalau kita ingat misalnya semacam teori ringkas bahwa di dalam politik mereka yang ingin merubah dari dalam silahkan masuk ke dalam, tapi dikendalikan oleh mereka yang di luar gitu. Jadi harusnya teman-teman LSM yang ada di istana itu konsultannya adalah mereka yang ada di luar, yaitu LBH, Elsam, segala macam. Sekarang terbalik. Yang di luar minta izin untuk mengucapkan atau bikin proposal atau mengajukan kritik melalui mereka, dan kita mesti tunggu kesempatan waktu mereka. Itu agak ajaib dalam politik itu. Anda itu ada di dalam karena kita suruh dari luar untuk masuk. Jadi Anda adalah kacung kita di dalam itu. Kan begitu kan jalan pikirnya kan. Siapapun aktivis yang ada di dalam kekuasaan sekarang adalah kacung dari mereka yang ada di luar. That's the ethics. Bukan terbalik. Lu jangan gini dong lu kan hormati gua dong yang lagi di dalam nih, nanti gua susah nerangin sama presiden. Monyet lu disuruh ke situ untuk mewakili kepentingan civil society di luar. Itu yang namanya representasi. Jadi dia represent kepentingan civil society di luar, bukan menjadi semacam bumper agar supaya civil society berhenti memberi kritik. Itu filosofi dasarnya. Jadi kalau yang begituan nggak dipahami oleh mereka yang bertahun-tahun duel dengan human rights, mondar-mandir ke seluruh dunia, ikut seluruh konvensi, itu lebih bermutu Duterte daripada teman-teman itu akhirnya. Itu saya kira pikiran pertama.